Shalom para pemirsa sekalian. Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam acara menggali firman Tuhan. Saya Alfredo Samasir dan Bapak Gunter Sianturi dan Bapak Chandra Silalai dengan membahas firman Tuhan untuk hari ini, yaitu apa yang kamu tahu tentang Kristen. Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kabar baik ya Pak ya. Amin. Begini Pak, saya mau bertanya kepada Bapak sesuai dengan tadi judul firman Tuhan tadi, apa yang kamu tahu tentang Kristen. Pertanyaan pertama, kenapa kamu menjadi Kristen? Mohon penjelasan dari Bapak. Baik. Ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa kamu menjadi Kristen? Iya. Secara umum, saya menjadi Kristen, kita menjadi Kristen mungkin dari waktu kandungan, sewaktu orang tua kita masih mengandung, karena mereka sudah Kristen. Lalu kita menjadi Kristen. Dan kita sudah menjadi Kristen setelah lahir dan juga terus menjadi Kristen setelah dewasa dan pergi ke gereja. Itu kira-kira latar belakang bagaimana menjadi Kristen. Pertanyaan nomor 2, apa untungnya kamu menjadi Kristen? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Baik, sebelum ke situ saya lihat bahwa menurut orang Kristen itu kalau pergi ke gereja sekali 1 minggu, kemudian ikut pertanyaan, terdaftar, dibaptis, nah itu sudah disebut orang-orang Kristen. Kemudian bayar iuran, ya. Tapi sampai situ aja. Nah, kita sudah menganggap itu Kristen. Namun kalau ditanya apa untung menjadi Kristen, tapi mungkin nggak terpikir ke sana, nggak terpikir apa untung dan mengapa saya jadi Kristen tuh nggak terpikir. Yang ada ialah ya menjadi Kristen ya pergi ke gereja hari Minggu. Jadi seperti sesuatu yang sudah harus dilakukan. Nah, kita tahu bahwa orang Kristen itu pengikut Yesus. Nah, menurut Tuhan Yesus, untuk kita ialah pertama. Mari kita baca dulu. Yohanes 3 ayat 16. 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Amin. ini kan mengikut Yesus itu, percaya Yesus itu, nanti kalau mati dibilang masuk surga. Sedangkan kita belum tahu hari itu masuk surga, waktu kita belum Kristen. Setelah kita belajar, setelah kita dengar firman Tuhan, Yesus bilang bahwa yang percaya kepadanya kalau mati itu masuk surga, memiliki hidup yang kekal. Amin. Nanti orang berkata, loh kan masih banyak dosa. Nah, mari baca dulu Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah yang kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Karena kehendaknya kita telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Jadi kita sudah dikuduskan dulu waktu di kayu salib, kematiannya menghapus dosa, menyucikan kita, itu untuk selama-lamanya. Loh, kalau begitu bisa berbuat dosa banyak. Nah, mari kita baca lagi Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Memang banyak dosa, tapi dia bilang, sini kau, aku sudah menganggap kau jadi orang benar. Jadi kita menjadi benar bukan karena kita telah berbuat jadi benar, tidak. Kita tidak berjuang untuk menjadi benar, tapi Tuhan Yesus bilang kau sudah benar. Enggak Tuhan, saya masih banyak dosa. Sini, saya mau memeluk kau, kau anakku, katanya.
itulah yang disebut anugerah. Seperti misalnya ada perusahaan yang mau meminta tenaga kerja, lalu membuat ujian testing. Tapi ada yang misalnya di situ dipanggil bosnya, sini kau katanya. Udah masuk aja kau ke dalam katanya. Oh saya Pak belum testing, nggak usah, kau aja masuk. Iya, dia yang punya, dia bisa bilang jalur bypass. Kita juga begitu. Kita tidak lagi diperhitungkan dosa-dosa kita yang banyak itu, tapi ia mengasihi kita, dibenarkannya kita yang tadinya tidak benar. Jadi ayat ini mengatakan bahwa itulah untung kita. Kita dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi tidak pantaslah kita yang sudah disediakan Tuhan tempat kita di sorga, dibenarkan kita pindah lagi, rugi. Kalau kita pergi entah kemana-mana, tidak lagi ikut Yesus, rugi. Padahal di sana harus lagi berbuat baik, harus lagi bisa tidak berdosa. Dan kita tidak bisa terus berdosa, berbohong, ya kan? Marah, iri hati. Nah, ini tidak dituntut lagi itu. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan sekali itu selamanya. Baca lagi Pak Yohanes pasal 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kepada kita, kepada bapak-bapak, para pemirsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibilang, sudah ada rumahmu kubuat di sorga. Sudah ada. Amin. Jadi percayalah, sudah ada rumah bapak-bapak yang sudah percaya kepada Yesus di sorga. Amin. Sudah disediakan Tuhan Yesus sekarang di sana. Amin. Jangan pergi lagi, jangan pindah lagi, jangan cari jalan lain lagi. Udah pas bapak-bapak di sini, sudah pas jadi pengikut Yesus. Sudah dijanjikannya ada rumah di sorga. Jangan pindah lagi ya Pak. Udah pasti. Pasti. Mari baca lagi. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Ayat 28. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dia bilang bahwa kita sudah pasti tidak binasa lagi. Pasti dia bilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pindah lagi. Sudah pas di sini. Biar di sana banyak bilang begono. Tidak, di sini sudah pasti. Di sana nanti mudah-mudahan. Ya, pasti ya. Dia bilang tadi di sini, mereka pasti tidak binasa. Ya, baca lagi. Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti saudaraku, pasti. Nah, kalau kita berbicara tentang dosa, terus apakah orang yang sudah dibenarkan ini bebas berbuat dosa? Tidak seperti itu saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17. ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut sudah berpikiran, sudah berjiwa yang baru. Artinya seperti singa yang diubah jadi domba, dia tidak berjiwa singa lagi. Singa itu sudah berjiwa domba. Jadi dia tidak mencari lembu untuk diterkam lagi. Dia mencari rumput karena jiwanya sudah berubah menjadi domba. Kita juga begitu. Sudah diubah menjadi manusia sorga yang ada tinggal kasih dalam hati kita. Jadi Anda, saya, semua kita mengasihi. Jadi saya mengasihi Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin saya mau mencuri lagi. Tidak mungkin saya mau membohongi Ibu lagi. Saya sudah mengasihi Ibu. Saya tidak ingin Ibu bersedih. Saya tidak ingin Bapak marah. Saya berbuat pengorbanan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kita berbuat itu bukan dalam rangka kita dibenarkan, bukan dalam rangka supaya kita selamat lagi, tapi karena itulah kodrat saya, itulah habitatku. Ya, ingat itu. Jadi bukan lagi dalam rangka supaya masuk surga, tapi itulah kodrat saya, itulah saya. Sudah berjiwa
yaitu lahir baru tadi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang jangan lagi berpikir yang lain. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Bertobatlah. Anda sudah pasti masuk surga. Amin. Tidak perlu pilih-pilih yang mana lagi. Sekali lagi saya dengar banyak kesana kesini orang. Jangan. Sekali lagi, ikutlah Yesus terus. Sekali lagi, percaya saja. Berseru aja kepada Tuhan katanya, diselamatkan. Jadi kalau mengikut Yesus, misalnya ada orang yang nakal, kemudian mau mati, ya Tuhan Yesus selamatkanlah saya. Dia pasti masuk surga. Amin. Bukan karena ditimbang dosanya berapa banyak, lalu harus dibayar dengan amal, tidak. Mengikut Yesus itu percaya ya, percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Demikianlah para pemirsa sekalian. Percayalah akan anugerah kasih karunia Tuhan Yesus yang nyata telah memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan surga kepada kita. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.